Halo Cancer, ketemu lagi di channelnya Myla Tarot. Cancer, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Cancer, hari ini kita mengangkat judul yaitu Inilah kemenangan yang akan kamu raih. Oke Cancer, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Cancer bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik Cancer, kita mulai saja dengan kartu pertama. Di sini ada The Moon. Kartu kedua, di sini kita punya Knight of Swords. Kartu ketiga, di sini ada Three of Swords. Kartu keempat, di sini kita punya The Hermit. Kartu kelima, di sini ada Ten of Wands. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya Six of Wands. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Eight of Pentacles. Baiklah. Cancer, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Oke, inilah kemenangan yang akan kamu raih. Kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Eight of Pentacles. Nah, di sini menggambarkan sepertinya ketekunanmu, keuletan, dan kegigihanmu lah yang menjadi kunci suksesmu saat ini. Saat ini tampak kamu mulai mampu membawa perubahan yang baik di dalam kehidupanmu. Ada pekerjaan yang menjadi lebih baik. Ada bisnis dan usaha yang menjadi lebih lancar dan sukses. Serta ada lingkungan, orang-orang yang mungkin selalu nyaman, selalu percaya, dan mungkin beberapa di antaranya selalu menghargai dan menghormatimu. Karena ada ketekunan di dalam dirimu, di dalam menjalani setiap hari-harimu. Di dalam melakoni pekerjaanmu, di dalam menjalankan bisnismu, meskipun mungkin sebelumnya kamu sempat mengalami keterpurukan, kamu sempat mengalami yang namanya kegagalan di bidang pekerjaan, bisnis, dan usaha, dan berimbas kepada kesulitan di bidang finansial. Tetapi di sini kamu dengan tekun, dengan sabar, kamu terus berjuang. Kamu terus berusaha dan mencoba apapun, hal apapun kamu coba demi membangkitkan lagi perekonomian, demi membangkitkan lagi kehidupanmu menjadi lebih baik. Dan benar saja saat ini sepertinya kamu mulai menghasilkan sebuah kualitas yang baik dari setiap karya-karyamu. Kamu mulai menghasilkan sebuah kualitas dari setiap pekerjaan, setiap bisnis dan usaha yang kamu jalankan saat ini. Dan inilah sepertinya menjadi kunci sukses di dalam kehidupanmu. Karena lingkungan dan orang-orang sekitarmu, mulai tergugah, mulai berkeinginan untuk bekerja sama, untuk berkolaborasi, atau mungkin bahkan beberapa pihak mulai menawarkan kontrak kerja, menawarkan bisnis dan usaha yang mungkin akan dijalankan, dipercayakan kamu yang menjalankannya begitu. Nah, inilah mungkin karena ada kualitas yang mereka lihat di dalam dirimu. Karena ada nilai plus yang kamu miliki, dan mereka juga melihat langsung bahwa banyak perubahan yang baik untuk setiap sektor kehidupanmu. Makanya kamu mulai mampu membalikkan keadaan. Makanya kamu mulai mampu membawa sebuah kemajuan dan peningkatan yang sangat signifikan di dalam kehidupanmu. Jadi dengan ketekunan, dengan kegigihan, bahkan dengan kesabaran. Meskipun beberapa waktu lalu kamu dihantam
dengan begitu banyak rintangan, dengan begitu banyak permasalahan. Tetapi dengan gagah berani, dengan sepenuh hati, ya, dengan keuletan, kamu hadapi semuanya, kamu jalankan, dan kamu perjuangkan. Dan hasilnya benar-benar baik. Hasilnya mungkin bahkan, ya, beberapa di antara kamu Cancer, ya, mungkin di luar ekspektasimu, di luar pemikiranmu, kamu tidak menyangka bisa sampai semaju ini, bisa sampai seberhasil ini. Nah, inilah karena ketekunan yang kamu miliki. Oke? Inilah mungkin sebuah kemenangan yang akan kamu raih, di mana kamu mulai mampu memenangkan situasi dan keadaan yang akan kembali berpihak kepada kamu. Di mana kamu mulai mampu memenangkan hati orang-orang dan lingkungan sekitarmu, ya, yang kembali percaya, yang kembali yakin, yang kembali menghargaimu, karena ada kualitas yang baik di dalam dirimu. Dan kamu mulai mampu memenangkan dirimu sendiri, ya, karena kamu mulai bisa berkomitmen untuk terus menata diri, untuk terus menjadi yang terbaik setiap harinya. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama, ya. Di sini kita punya The Moon. Nah, ini menggambarkan ambisi, ya. Sepertinya ada ambisi dari beberapa orang ataupun dari beberapa pihak, ya, untuk menghancurkanmu, untuk membuatmu terpuruk, untuk mengambil ataupun mereka menginginkan apa yang kamu miliki saat ini. Oke? Ambisi ini adalah energi negatif dari beberapa pihak, dari beberapa orang yang ada di lingkunganmu selama ini. Tetapi hal inilah yang membuat kamu semakin mengerti dan semakin paham. Jika kamu terpengaruh dengan perbuatan mereka, maka kamu akan juga kembali berpikiran negatif. Energi negatif juga akan kembali masuk ke dalam kehidupanmu. Makanya kamu dengan sabar, ya, dengan bijaksana kamu hadapi mereka dengan cara yang anggun. Kamu tidak perlihatkan bahwa kamu terganggu. Kamu tidak perlihatkan bahwa kamu terusik dengan tingkah mereka, dengan perbuatan mereka. Justru sebaliknya, kamu mampu terus melakukan yang terbaik, mampu terus menghasilkan karya-karya terbaik, dan dengan begitu posisimu, ya, bisnismu, pekerjaanmu tidak akan mampu diambil alih. Posisimu tidak akan mampu digantikan oleh mereka karena ada kualitas yang baik. Dan kamu akan dipertahankan oleh kepala kantormu, oleh kepala perusahaanmu. Pelanggan dan customer akan semakin percaya dengan dirimu, dengan hasil yang baik dari setiap usaha dan bisnismu. Nah, inilah caramu, ya, mengabaikan energi negatif dari mereka. Nah, mungkin inilah salah satu yang membuat kamu selalu dirindukan di tengah-tengah lingkunganmu, di tengah-tengah orang-orang yang ada di sekitarmu. Mereka mulai mencontoh, mulai menjadikan kamu sebagai panutan, karena mereka melihat betapa baiknya attitude-mu, betapa gigihnya kamu, betapa sabarnya kamu di dalam menjalani setiap aktivitasmu. Makanya di saat kamu tidak berada di lingkungan tersebut, ya, mereka selalu merindukanmu. Mereka selalu bercerita kebaikan-kebaikanmu. Nah, inilah mungkin yang tidak kamu sadari. Dengan sendirinya, kamu mulai bisa melakukan apa saja yang terbaik karena banyak kemudahan, banyak support dan dukungan yang kamu temukan, ya, di setiap lingkungan mana saja tempat kamu berkegiatan. Oke, kita lanjut, ya, ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Knight of Swords. Nah, ini menggambarkan semangat. Ini menggambarkan energi yang besar, ya, untuk terus menjadi yang terbaik, untuk terus melakukan yang terbaik, dan untuk terus membawa kehidupanmu semakin maju dan berkembang setiap harinya. Jadi saat ini tidak ada lagi kata mundur ke belakang. Yang ada hanyalah terus melangkah ke depan, ya, karena kamu mungkin telah banyak belajar dari keadaanmu yang lalu. Karena kamu telah mengakui kesalahan dan belajar dari kesalahanmu. Dan kamu tidak akan mengulang kisah lama,
tidak akan mengulang kebiasaan lamamu, dan tidak akan mengulang hal-hal yang mungkin selama ini tidak baik. Kamu mulai rubah semuanya, kamu ganti dengan yang terbaik. Kebiasaan lama kamu ganti dengan kebiasaan baru yang jauh lebih baik dan positif. Prasangka burukmu selama ini kamu ganti dengan prasangka yang baik. Makanya kamu tampak di sini sangat bersemangat sekali dalam mewujudkan setiap mimpimu, dalam melangkah menuju masa depan yang lebih menjanjikan, yang lebih bahagia dan lebih sukses daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut ya. Kartu yang ketiga. Di sini kita punya Three of Swords. Nah, benar saja ya. Ada kesakitan, ada kesedihan, ada kegagalan, ada kekecewaan, ya, ada penipuan, pengkhianatan, ya. Tetapi sifatnya hanya sementara. Di balik itu semua akan ada kebahagiaan, akan ada kemajuan, dan akan ada kenyamanan kembali di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena kamu mau belajar dari setiap keadaan, dari setiap situasi. Kamu mulai mampu tidak lagi menyalahkan keadaan, tidak lagi menyalahkan orang lain. Justru sebaliknya, kamu mampu mencari cara yang tepat, mencari solusi-solusi terbaik untuk bisa keluar dari situasimu pada saat itu. Makanya kamu akan temukan kebahagiaan, temukan kemajuan, ya, di balik kisah lalumu, di balik kegagalan dan kesakitanmu. Jadi akan ada sinar terang dari mentari kembali setelah awan hitam menutupi, menyelimuti kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Nah, di sini kita punya The Hermit. Nah, ini salah satu kunci ya, kenapa kamu berhasil, kenapa kamu mampu balikkan keadaan saat ini. Karena kamu telah menemukan jati dirimu. Karena kamu telah mampu melihat kembali ke dalam dirimu. Kamu bertanya apa yang salah, kamu perbaiki. Kamu bertanya apa yang kurang. Kamu mulai menambah semangatmu melakukan yang terbaik untuk hal-hal agar bisa diperbaiki. Dan kamu mulai mengetahui sampai di mana kemampuanmu. Di bidang mana yang kamu kuasai. Inilah yang menggambarkan kamu telah kenal sepenuhnya dengan dirimu sendiri. Sehingga apapun saat ini akan mampu kamu lakukan, apapun akan mampu kamu kerjakan, karena kamu mau belajar dari kisah lalumu. Dari kesalahan yang lalu, dari kegagalanmu di masa lalu. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Ten of Wands. Nah, ini menggambarkan kenapa saat ini seolah-olah rezekimu tidak berhenti mengalir. Kenapa kehidupanmu selalu diberkahi, selalu banyak peluang, banyak kemudahan, banyak kepercayaan. Karena apa? Karena kamu mampu membahagiakan siapapun yang ada di sekitarmu. Karena kamu ingin dan bertanggung jawab untuk mensejahterakan, untuk memenuhi setiap kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi. Dengan ikhlas, dengan tulus kamu lakukan itu. Karena kamu tahu, ya, jika kita membahagiakan orang lain, jika kita berbuat baik terhadap orang lain, maka hal-hal baik akan juga datang kembali ke dalam kehidupan kita. Makanya di kartu ini tergambar ada beban yang berat, ada tanggung jawab yang besar di pundakmu, tetapi kamu mampu untuk melewatinya, tetapi kamu mampu untuk mengatasinya. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Six of Wands. Jadi akan ada kemenangan, kesuksesan, dan kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Inilah mungkin akhir dari perjalananmu. Inilah mungkin akhir dari perjuanganmu. Tetapi ingat, jangan sampai membuat kamu cepat puas, membuat kamu terlena dengan keberhasilan ini. Karena di depan perjalananmu masih banyak tanggung jawab baru, masih banyak tugas-tugas baru yang menanti kamu. Jadi teruslah menjadi yang terbaik, teruslah berikan yang terbaik untuk setiap kegiatanmu. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Cancer sahabatku. Dan semoga temanku Cancer benar-benar akan temukan dirimu sendiri. Dan benar-benar akan temukan motivasi terbaik untuk terus melangkah maju, untuk terus mencapai sebuah kesuksesan dan kebahagiaan
di dalam kehidupanmu. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.